Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih Bapak Ibu trading minggu ini? Wah, trading minggu ini bikin galau ya, walaupun di akhir minggu bagus banget ya, bagus banget dan terbang dengan baik. Cuma sayangnya adalah yang bisa dapetin opportunity itu adalah teman-teman kita yang berani berspekulasi ketika market lagi merah di hari Kamis ya. Kita tahu hari Kamis turunnya juga cukup dalam dan ya yang berani untuk spekulasi, berani untuk entry, dia yang dapat profit nih di hari Jumat. Sebagian besar pasti banyak yang merasa ya banyak yang nggak dapat gitu loh. Kalaupun dapat ya nggak selebar, nggak sebesar yang masih posisi hold. Tapi banyak juga di antara teman-teman semua yang masih pegang dalam jangka waktu panjang ya masih kecipratan ya. Tapi kalau yang dalam posisi belum punya pengen masuk paling bisa dapat berapa persen aja. Nah, terus bagaimana apa yang harus kita lakukan di mengawali minggu depan di tanggal 14 November 2022? Ada 5 hal seperti biasa yang perlu kita cermati di upcoming week ya. Kita tahu data-data kemarin, minggu kemarin dirilis dengan baik ya, sehingga membuat penutupan IHSG juga naik, dan nggak cuma IHSG, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq juga lumayan oke semua. Jadi kita cukup optimis lah ya, di minggu depan, upcoming week ini, datanya cukup bersahabat ya. Ada US data yang kita perhatikan ya, data mengenai retail sales dan lain-lain, tapi sifatnya kecil, nggak terlalu banyak berpengaruh ya. Dan lebih pada mungkin nanti ke depannya kemungkinan ya the Fed akan less agresif ya, karena dilihat bahwa sudah 4 kali berturut-turut The Fed menaikkan suku bunga 75 basis point, mungkin yang terakhir di Desember mungkin cuma 25 basis point aja. Itu membuat market jadi intensitasnya agak kalem ya, agak mereda. Terus kemudian dari harga komoditi ya kita juga lihat ya ke depan harga komoditi dan energi ya, kita lihat harga komoditi ini banyak yang mulai memperlihatkan tanda-tanda rally ya, apalagi yang berhubungan dengan elektrik ya, electricity. Dan G20 banyak berbicara mengenai green energy ya. Ya, Bapak Ibu tahu beritanya juga udah banyak bahwa sponsor atau mungkin yang banyak mobil yang digunakan di saat sedang konferensi KTT G20 itu banyak pakai mobil listrik. Jadi sentimennya ke arah sana semua. Jadi harga komoditi yang berhubungan dengan electric vehicle atau electricity kemungkinan besar minggu depan masih dalam tren naik yang positif. Cuma mungkin karena sudah cukup banyak, waspadai dengan ada turbulence ya. Terus kemudian kripto ya, kripto ini lagi di ujung tanduk. Saya tadi di grup udah share sebagian bahwa kripto ini kok kemungkinan besar bakal ambiar. Kenapa? Karena ada crypto exchange ya, namanya FTX itu ambiar ya. Jadi bayangin ya, kalau nggak salah berapa miliar US dollar tuh raup hilang. Jadi ternyata mereka di sana lebih parah lagi ya kalau mengenai investasi bodong. Exchange-nya ikutan hilang, ngeri banget lah pokoknya. Ya, jadi orang jadi semakin ragu-ragu untuk berinvest dan trading di dunia ini ya, di dunia kripto. Terus kemudian yang keempat, UK budget ya, UK budget, jadi new fiscal plan akan diumumkan di hari Kamis dan sepertinya bakal oke ya, sepertinya nggak nggak terlalu nggak terlalu mengkhawatirkan. Terus yang terakhir adalah China, data China akan rilis ya, retail sales, industrial production, investment and employment di hari Selasa. Dan ekspektasi dari para ekonom ya melihat bahwa kemungkinan besar masih kurang baik karena di bulan Oktober Bapak Ibu tahu China masih
memperlakukan zero COVID policy. Dan ada berita ya di hari Jumat kemarin, hari Jumat ini ya, kalau Beijing memperlunak ya istilahnya ya, melonggarkan kebijakan restriction di sejumlah tempat ya mengenai COVID ini. Jadi agak diperlonggar. Nah, ini juga menjadi sentimen yang cukup positif ya, pelan-pelan mulai melonggar, melunak ya terhadap COVID. Nah, ini good news apalagi untuk ekonomi karena diharapkan belanjanya juga akan meningkat. Seperti kita tahu, belanja minyak, belanja energi China di saat ini sangat berkurang sekali, apalagi China, yang ketika negara-negara lain bahkan Singapura nih, teman saya ada yang baru pulang dari Singapura mengatakan bahwa di sana sudah banyak yang nggak pakai masker gitu. Di Indonesia juga ya yang unofficial ya juga mulai banyak colong-colong juga nggak pakai masker. Walaupun angka COVID lagi tinggi, tapi kelihatannya tingginya juga masih bisa teratasi ya. Jadi tidak terlalu gawat. Artinya apa? Artinya COVID terkendali. Dan China baru akan melonggarkan kebijakan zero COVID-nya. Nah, moga-moga ini akan memperbaiki ekonomi ke depannya dan bergerak dengan lebih baik ya. Dan belanja negara dari China juga akan meningkat, otomatis perdagangan, neraca perdagangan Indonesia yang mana merupakan mitra dagang dari China, yang China adalah salah satu mitra dagang kita yang paling oke ya, paling berkontribusi. Dan itu berarti akan bagus ya, dia punya transaksinya, sehingga ke depan ekonomi Indonesia masih akan bergerak dalam tren yang bagus. Ya, itu di akhir minggu ini ya, cuap-cuap kita untuk antisipasi perdagangan minggu depan. Masih banyak, masih ada beberapa isu yang sebenarnya bisa kita angkat, tapi ya nanti aja, nanti di upcoming week kita akan lihat bagaimana sih pergerakannya. Sentimen apa yang akan menggerakkan market. Ya, oke, kita masuk ke chart sekarang. Nah, ini dia komposite kita. Flip-flop ya, di daily flip-flop, dan kalau kita lihat weekly-nya, weekly-nya malah bagus ya, memperlihatkan sinyal yang bagus. Jadi persis banget sama candle sebelahnya. Ini kalau lihat di sini lebih kelihatan kali ya. Nah, ini memberikan sinyal cukup positif mengawali di bulan November ini ya, di 2 minggu kedua sih. Moga-moga di minggu ketiga ya, kita jalanin minggu ketiga, minggu depan ini akan oke ya, dan minggu keempat juga akan oke, sehingga candlenya membentuk candle yang bagus ya. Siapa bilang November adalah November rain yang seringkali ISG ditutup merah? Siapa yang bilang? Moga-moga bulan ini ada exception ya, pengecualian. Nanti jangan kaget IHSG ditutup di level hijau di bulan November. Ini cakep banget, jadi kita harap dia bisa naik lagi. Dan hari ini asing masih net sell 573,9 bio dengan transaksi, wow ini transaksi besar sih, 14,3 triliun. Wow, naik cukup pesat ya, candlenya sudah seperti ini. Menarik sekali ya, menarik sekali. Dan saya yakin ini kalau nggak salah datanya lebih banyak ditopang dari sektor tekno. Coba kita cek ya data ini, data transaksi ini. Coba kita cek IDX sektoralnya gimana. IDX Basic, wow, IDX Basic juga cakep ya, rebound dengan baik ya, siap-siap breakout minggu depan. Terus consumer cyclicals juga menarik ya. Transaksi tapi kecil-kecil aja nih. Ini yang agak bikin khawatir ya. Sektor energi lumayan sih, ini 3, sekian triliun, dan ditutupnya setidaknya dia tidak buat lower low. Ekornya aja yang sepintas membuat lower low, tapi sebenarnya dia ditutup bagus, hijau. Terus sektor finance, wow, flip-flop tiba-tiba bam naik ya. Ini cakep sekali, dan transaksi 3 triliun. Tadi sektor energi 3 triliun, sektor finance 3 triliun. Wah, coba kita cek sektor healthcare.
nggak terlalu banyak dan bergerak masih ada di area support. Industri juga sama, bahkan dia buat lower low, jadi kalau saya bilang ini belum oke untuk kita entry sektor industri ini. Terus infrastruktur, ya flip-flop, potensi rebound juga terbuka lebar, silakan dipantau-pantau. Terus kemudian consumer non-cyclicals, menguji support, dan di saat yang bersamaan juga mencoba untuk comeback, masuk ke dalam, tren naik, tapi ada sedikit perlawanan. Hijau, apa merah tipis lah, tapi merah tipis. Terus sektor properti, nah ini cakep nih sektor properti ya, potensi untuk lanjut naik lagi. Terus habis itu Tekno, nah ini dia nih. Oh ternyata Tekno cuma 1,3 triliun, tapi lihat dia punya transaksi cakep banget nih, wah volumenya luar biasa. Ya, oh, nice. Malah lebih besar sektor tadi energi sama sektor finance sih yang bikin naik tuh. Transportasi 70 bio aja, kecil, nggak banyak, dan cenderung bikin lower low. Ya, coba kita composite. Nah ini ya 14,3 triliun. Jadi ternyata transaksinya banyak ditopang, paling banyak tetap masih finance dan sektor energi ya. Jadi harusnya ke depan sentimen ini masih akan bagus ya. Energi especially. Oke, itu kita punya market review dan sektoral. Kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Apa aja bisa kita berikan kepada Bapak Ibu untuk rekomendasi perdagangan tanggal 14 November 2022. Oke, pertama adalah Goto. Nah, ini Goto menarik banget ya, silakan. Ini lagi di bottom dan dia cap naik. Ya, ini saya bilang sih jangan terlalu agresif ya. Kalau dia siap-siap jualan aja, siap-siap jualan. Kalau dia jebol sih goodbye ya, Goto. Terus habis itu Saratoga. Saratoga ini juga menarik ya. Dia mencoba comeback, lagi sideways dan lagi tertahan support. Kalau bisa dia lanjut naik lagi sih menarik banget nih. Habis Saratoga ada Medco. Medco ini anti badai banget ya. Wow, keren. Ini kalau lanjut naik lagi, siap-siap breakout nih. Breakout, kalau dia bisa breakout level 1000 berapa ini? Sorry, sebentar. 1225 cakep banget nih. Dia berpotensi untuk breakout all time high-nya. Habis itu ada Tekim. Nah, Tekim juga bagus ya, menarik. Naik pullback. Kalau lihat Tekim jangan lupa lihat INKP juga, mirip-mirip. Tapi saya lihat chartnya ya sama aja sih sebenarnya ya. Cuma lebih menarik harganya INKP karena dia tidak terlalu, dia masih di area support lah istilahnya. Dan terakhir ada ESA. ESA ini juga oke banget. Nah, dia ini kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya masih downtrend ya. Tapi dia mencoba nih untuk keluar dari zona ini. Nah, ini kalau dia bisa naik lagi, breakout 1165, cakep lah ini ya. Kalau dia bisa naik, kalau nggak bisa ya udah goodbye aja. Terakhir, last but not least, rekomendasi buat teman-teman semua yaitu Akra. Ini bonus buat kalian semua ya. Ini waktunya lah untuk naik lagi nih. Semoga bisa breakout all time high-nya. Ya, oke. Ya, itu Bapak Ibu rekomendasi kita untuk perdagangan 14 November 2022. Baik, Bapak Ibu semua, itu market review kita dan rekomendasi untuk perdagangan tanggal 14 November 2022. Baik, semuanya sampai di sini dulu. Happy cuan yang kemarin minggu lalu dapat cuan ya, yang belum harap bersabar, kayaknya minggu ini bakal hijau juga. Oke, sampai jumpa semuanya. Enjoy your weekend, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.